Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Hari ini kita akan bahas report yang kedua SNMPTN 2013 yang diadakan oleh Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri. Kita akan mulai dari soal nomor 16. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dan mencapai ketinggian maksimum 45 meter. Kecepatan peluru pada saat mencapai ketinggian 25 meter adalah berapa meter per second? Anggap ini tanah. Peluru ditembakkan dari sini. Dengan kecepatan awal V0. Tidak diberitahu finalnya berapa, tapi yang jelas dia mampu mencapai ketinggian 45 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan peluru saat tingginya 25 meter. Oke. Dua kecepatan yang dimaksud itu kecepatan saat dia ke atas atau ke bawah, itu juga dijelaskan di soal. Tapi selama tidak ada gesekan udara, maka baik ketika dia bergerak ke atas atau ketika dia bergerak ke bawah, sudah sampai di sini kemudian turun lagi, saat tingginya 20 meter itu kecepatannya sama. Nah, kalau kita lihat dari separuh terakhir, separuh kedua, jadi kita lihat geraknya dari titik tertinggi sampai ketinggian 20 meter, ini seperti geraknya itu bebas, maka kecepatan peluru di sini bisa kita cari dengan persamaan yang sederhana, V sama dengan akar 2 kali G dikali H. H adalah jarak jatuhnya peluru dari titik tertinggi. Nah, ini akan sama dengan 2, kecepatan gravitasi adalah 10, H itu adalah 45 meter dikurangi 20 meter atau 20 meter. Nah, maka kita dapatkan kecepatan peluru saat mencapai ketinggian 20 meter adalah 20 meter per second. Berikutnya soal nomor 17. Sebuah pegas vertikal yang memiliki tetapan pegas 50 Newton per meter ditarik dengan gaya 10 Newton. Pertambahan panjang pegas tersebut adalah berapa? Ini juga kita gunakan rumus yang sederhana, hukum Hooke, bahwa gaya sebanding dengan pertambahan panjang atau K dikali delta X. K adalah persentase pegas, delta X adalah pertambahan panjang pegas. Maka delta X itu sama dengan gaya F dibagi K. F-nya adalah 10 Newton. 10 Newton. Sementara persentase pegasnya 50 Newton per meter. Temunya adalah 1/5 atau 0,2 meter. Tidak masalah sih kira, mudah sekali. Kita lanjutkan nomor 18. Seberkas cahaya diarahkan ke permukaan logam sehingga fotoelektron terlepas dari permukaan logam dengan energi kinetik sebesar 0,5 eV. Jika panjang gelombang cahaya 3300 angstrom, fungsi kerja logam adalah berapa joule? Energi kinetik fotoelektron pada peristiwa efek fotolistrik adalah energi foton, sebut saja energi foton EF, dikurangi fungsi kerja logam. Energi foton kalau dinyatakan dalam panjang gelombang adalah konstanta Planck dikali kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang.
dikurangi fungsi kerja. Maka fungsi kerja logam P0 bisa kita cari di sini. P0 akan sama dengan energi foton Hc per lambda dikurangi energi kinetik. Ini harganya sudah diketahui semua, energi kinetik juga sudah diberitahu 0,4 divided by 4. Hanya saja kalau konstan Planck dalam joule per second, C dalam meter per second, dan pada global dalam meter, ini satuannya adalah joule. Sementara energi kinetik per elektron di sini yang diberikan adalah dalam satuan elektron volt. Dan jawaban yang diminta dalam satuan joule, maka energi kinetik per elektron harus kita nyatakan dalam joule juga. Oke, kalau kita nyatakan dalam joule, ini akan sama dengan konstan Planck adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule second dikali dengan C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dibagi pada gelombang cahaya 3300 angstrom dinyatakan dalam meter 3,3 kali 10 pangkat min 7 meter dikurangi energi kinetik 0,45 elektron volt. Nah, satu elektron volt ini sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Ini harus kita kali dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Baik. Ini hasilnya adalah 6,6 dibagi 3,3 itu sama dengan 2. 2 kali 3, 6. 6. Ini pangkatnya 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat min 7. Jadi 10 pangkat 15 dengan 10 pangkat min 34 jadinya 10 pangkat min 19. Sementara ini 0,45 dikali 1,6 adalah 0,72 kali 10 pangkat min 19 dalam satuan joule atau sama dengan ini jadinya 5,28 kali 10 pangkat min 19 joule. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 19. Dua kawat sejenis dan penampangnya sama seperti pada gambar, arus pada masing-masing kawat adalah 1 ampere. Jadi, arus yang mengalir di sini adalah 1 ampere, yang mengalir di sini juga 1 ampere. Arah arus di sini searah jarum jam, sementara yang di bawah berlawanan jarum jam. Besar medan magnet di pusat lingkaran di titik P. Kita tahu medan magnet adalah besaran vektor. Artinya ia memiliki nilai sekaligus arah. Nah, dalam kita mengerjakan besaran vektor, kita harus perhatikan arah. Nah, arus listrik yang mengalir di kawat berbentuk lingkaran ini akan menimbulkan medan magnet di titik B yang arahnya, kalau menurut aturan tangan kanan, arahnya adalah masuk bidang gambar. Jadi kita beri aja tanda silang menunjukkan arahnya masuk ke dalam bidang gambar. Ini sebut saja B1, ini kawat pertama. Sedangkan kawat kedua yang ini dia menunjukkan medan magnet, kita pakai warna yang lain, warna biru, yang menunjukkan arahnya keluar. Ini B2, ini kawat kedua. Nah, sehingga medan magnet di titik B itu akan sama dengan, karena arahnya berlawanan, kita cari selisihnya. B1 min B2. Kalau arahnya sama, kita jumlah. Kalau arahnya berlawanan,
Kita tenis selisihnya. Medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat melingkar adalah mu0 dikali I per 2A. Nah, karena ini 3/4 lingkaran, kita kali dengan faktor 3/4. Dikurangi, yang ini 1/4 lingkaran, berarti kita kalikan dulu dengan 1/4. Sama mu0I per 2A. Dengan A adalah jari-jari. Nah, besaran ini sama, mu0I per 2A, harusnya sama-sama 1 ampere, jaraknya juga 1 meter jari-jarinya. Sehingga ini bisa kita keluarkan. Ini sama dengan 3/4 dikurangi 1/4 adalah setengah. mu0 arusnya adalah 1 ampere, dikali 1 ampere per 2A. A-nya adalah 1. Sehingga kita dapatkan mu0 kali 1, mu0 per 2 kali 2 kali 1, 4. mu0 per 4. C. Berikutnya 20. Suhu di mana kecepatan RMS molekul gas hidrogen 2 kali kecepatannya pada suhu 0 adalah berapa? Kecepatan RMS atau laju efektif adalah akar 3 kali K dikali T dibagi M. K adalah konstanta Boltzmann, M adalah massa molekul atau massa partikel, dan T suhu dalam satuan Kelvin. Nah, karena kita bicara tentang gas yang sama, maka M-nya nanti sama, K adalah konstanta, jadi ini faktor konstan, sehingga bisa kita katakan dalam kasus ini kecepatan hanya bergantung pada suhu atau sebanding dengan akar suhu. Atau bisa kita katakan V1 per V2 itu akan sama dengan akar V1 per T2. Nah, atau T2 yang mau kita cari adalah T2 sama dengan T1 ya. Ini supaya akarnya hilang, ini kita kuadratkan. Jadi ini V2 per V1 kuadrat. T1 adalah suhu 0 derajat Celcius. Kalau jadikan Kelvin berarti 273 Kelvin dikali V2-nya 2 kali kecepatannya, berarti 2 V1 per V1. Jangan lupa ada kuadrat, coret ya, 2 dikuadratin sama dengan 4. Ini sama dengan 4 dikali 273 Kelvin ya. Sampai sini sudah selesai sebenarnya, tapi karena ini diminta jawabannya adalah dalam derajat Celcius, jadi ini harus kita konversi lagi ke dalam Celcius. Simple, yaitu kita kurangi lagi dengan 273 ya. Jadi kalau kita cari dalam Celcius, maka ini jadinya 4 kali 273 dikurangi 273 akan sama dengan 3 dikali 273 derajat Celcius. Temunya adalah 819 derajat Celcius. Yang C. Baik, kita sudah membahas sampai dengan nomor 20 atau 5 soal. Kita lanjutkan soal berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.